Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin. Nabiina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla. وأنت تجعل الحزن سهلا إذا شئت اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم اللهم فقهنا في دينك وعلمنا ما ينفعنا وارزقنا إخلاصا في القول والعمل وزدنا علما يا أرحم الراحمين يا معلم آدم علمنا ويا مفهم إبراهيم وسليمان فهمنا. Baik, kita lanjutkan pembahasan kita terhadap syarah kitab Safinatun Najah yang ditulis oleh Syekh Salim bin Abdullah Al-Hadrami yang wafat pada tahun 1271 Hijriah. Kemarin kita sudah membahas dan memasuki tentang sudah membahas tentang istinja dan memasuki rukun wudhu. Kita akan baca lagi. Qala al-musannifu rahimahullah ta'ala. Faslun furudul wudu'i sittatun. Al-awwalun niyyah. Al-thani ghuslul wajhi. Al-thalis ghuslul yadaini ma'al mirfaqain. Al-rabi' mashu syai'in minal ra'si. Al-khamis ghuslul rijlaini ma'al ka'bain. Al-sadis at-tartib. Kemudian kata penulis faslun. An-niyatu qasdu syai'i muqtarinan bi fi'lihi. Sekarang penulis merinci, maksudnya menjelaskan apa itu niat. Ya. An-niyat, kata beliau, niat itu adalah qasdu syai'i, keinginan untuk melakukan sesuatu. Keinginan untuk melakukan sesuatu muqtarinan bi fi'lihi, berbarengan dengan perbuatannya. Ya. Berbarengan dengan perbuatan. Maka baru keinginan saja, tetapi belum berbarengan dengan perbuatannya, ini bukan dinamakan niat. Misalnya dari rumah, saya mau uh, wudhu misalnya. Saya mau wudhu ke kamar mandi atau ke toilet misalnya, ke tempat wudhu. Nah itu bukan niat, meskipun ada di hati, tapi itu bukan niat. Itu namanya azam. Ya, azam. Azam itu keinginan hati. Misalnya dia mau sholat zuhur. Dari rumah dia sudah berazam mau sholat zuhur. Ya. Nah itu bukan niat. Niat itu berbarengan dengan perbuatannya. Ya, itu niat. Wa mahalluhal qalb. Dan tempatnya niat itu di hati. Tempatnya niat itu di hati, kata beliau. Wa talaffudzu biha sunnatun. Wa waqtuha 'inda ghasli awwal juz'in minal wajhi. Tempatnya niat itu di hati, tetapi melafazkan niat itu dianjurkan, kata beliau. Melafazkan niat itu dianjurkan. Dan waktunya kapan? Kapan niat itu dimunculkan? Ketika membasuh muka. Pada dasarnya, yang menjadi keabsahan satu ibadah, yang menjadi keabsahan satu ibadah itu adalah apa yang ada di hati. Ya. Yang menjadi keabsahan satu ibadah itu apa yang ada di hati. Jadi niat itu memang tempatnya di hati. Meskipun
di mulutnya, misalnya di mulutnya berbeda dengan apa yang di hati, maka yang dicatat itu yang di hati. Nah, karena niatnya itu di hati. Misalnya ada orang setelah berwudu, kemudian dia sebelum sholat zuhur ya, dia berwudu. Dia juga ingin sholat sunnah wudu, atau dia juga ingin sholat sunnah qobliyah zuhur. Ya. Kemudian di hatinya dia mengucapkan saya mau sholat berbarengan dengan takbiratul ihram, saya ingin sholat sunnah wudu. Tetapi dalam mulutnya saya ingin sholat sunnah ya usolli qabla zuhri misalnya. Maka yang tercatat itu yang ada di dalam hati. Jatuhnya dia itu sholat sholat sunnah wudu. Ya, jatuhnya. Jadi melafazkan itu untuk membantu hati. Ya. Barangkali lupa ini mau sholat apa, ini mau ngerjain apa, ya dilafazkan itu membantu. Ya. Dan juga tidak tidak kencang ya kalau orang melafazkan misalnya usolli. Nah ini terlalu kencang. Cukup zahar saja, jahar itu terdengar oleh diri sendiri. Tetapi bagi orang yang tidak tidak butuh untuk dilafadzkannya, hatinya bisa untuk memunculkan ketika dia beribadah, maka tidak perlu dilafadzkan. Nah, wa waqtuha inda ghusli awali juz'in minal wajhi. Kapan niat itu dimunculkan? Sebelumnya, bagaimana kaifiat niat? Ya, kaifiat niat ketika wudhu itu apa yang harus diucapkan di dalam hati? Bahasa Indonesia boleh ya. Misalnya saya niat wudhu, ya, boleh, sah. Bahasa Arab juga boleh. Jadi kalau ada di kitab-kitab fikih berbahasa Arab karena memang kitabnya bahasa Arab. Ya, jadi nawaitul wudhu misalnya. Atau juga bisa nawaitut toharoh. Saya niat bersuci. Cukup ya ketika wudhu itu. Ya. Jadi bisa nawaitul wudu, nawaitut toharoh, atau nawaitu rof al hadas. Saya berniat mengangkat hadas. Itu boleh. Ya. Jadi menggunakan bahasa kita juga boleh. Tetapi dimunculkan di hati pas pada saat mencuci muka. Karena mencuci muka itu rukun besar. Ya, rukun besar yang disebutkan di Al-Quran. Ya ayyuhalladzina amanu idza kuntum ila sholati fagsilu fagsilu wujuhakum. Cucilah muka. Nah, di sini niat itu dimunculkan di sini. Sekarang pertanyaan, bagaimana kalau lupa niat? Bagaimana kalau lupa niat? Sampai mau selesai lupa niat. Enggak enggak niat. Jawabannya diulangi, ya, diulangi. Kalau lupa niat diulangi. Kemudian eh, niat itu dimunculkan ketika mencuci. Nah, ini ada mencuci ya. Rukunnya kedua kan ghuslul wajh. Yang dinamakan ghusl itu ishalatul ma, mengalirkan air ya, bukan mengusap, bukan mengusap. Beda mengusap dengan mencuci. Mencuci di sini maksudnya adalah mengalirkan air. Jadi misalnya ada air di telapak tangan, ya sudah dialirkan ke wajah, disebar di wajah. Seperti itu ya. Jadi bukan airnya sudah tidak ada, tetapi masih basah diusap ke muka. Nah, ini namanya mengusap, bukan mencuci. Ya. Ghuslu di sini adalah ishalatul ma, mengalirkan air. Ya. Lalu bagaimana batasan wajah? Ya, apa kriterianya sehingga itu disebut wajah? Wajah itu dari mana ke mana? Kalau dari atas, dari tempat tumbuhnya rambut, di atas ya tumbuhnya rambut orang normal dagu sampai dagu
Ya, itu batasan wajah. Dari sampingnya dari ujung telinga, ya maksudnya telinga dalam ya, bagian kanan ke kiri. Nah, itulah wajah. Kemudian semua rambut yang ada di wajah itu harus kena dalam-dalamnya. Ya di wajah kan ada alis, ada rambut mata, ada anfakoh, dihitung oleh fuqaha itu 20. Ya nanti di kitab lanjutan dibahas. Ada rambut yang di bawah bibir, anfakoh, ada kumis, ya, ada janggut, ada jambang, ya. Nah itu harus sampai dalamnya, kecuali janggut dan jambang ada perincian, janggut dan jambang, ya jenggot dan jambangnya itu ada perincian lagi. Adapun selain jenggot dan jambang, kumis misalnya ada orang yang kumisnya tebal, ya kumisnya tebal. Nah itu kulit di belakang kumis itu wajib basah itu. Ya kalau kulit di belakang kumis nggak basah, wuduknya nggak sah. Ya, atau ada orang alisnya tebal sekali. Ya. Maka sekedar ngusap di di permukaan saja, permukaan alis atau permukaan kumis itu tidak sah. Harus dalam-dalamnya harus harus basah, harus terkena air. Ya, itu. Kemudian hukum rambut di wajah. Ya, hukum rambut di wajah tadi dikecualikan jenggot dan jambang. Kalau jenggotnya tebal, maka nggak diwajibkan air itu sampai ke kulit kalau jenggotnya tebal. Dan kalau jambangnya tebal, tidak diwajibkan air itu sampai ke kulit. Ya. Tetapi kalau jenggot dan jambangnya itu tipis, itu harus wajib sampai ke kulit. Kemudian bagaimana jenggot itu dikatakan tebal dan tipis? Ya, apa patokannya? Ya, patokannya kata para ulama, kalau kita berbicara dengan orang tersebut hadap-hadapan, kita masih bisa melihat kulitnya, kulit di belakang jambang atau kulit di belakang jenggot. Nah, itu dikatakan tipis. Tetapi kalau kita berhadap-hadapan dengan orang tersebut, kita tidak bisa melihat kulit di belakang jambang dan kulit di belakang jenggot. Nah, itu tebal. Ya, itu tebal. Nah, itu ya. Jadi harus dibasuh semua itu. Bagian wajah itu harus dibasuh. Sebelumnya juga, sebelum kita berwudu itu, tidak boleh ada sesuatu yang menghalangi kulit itu terkena air. Misalnya tip X, ya, tip X atau cat, ya, cat. Atau ada apa namanya yang buat kuku, ya, yang buat kuku biasanya wanita itu namanya apa itu? Nah, atau henna, tapi ada henna yang meresap, ada henna yang tidak meresap. Henna yang tidak meresap, yang membuat lapisan di atas kulit, ini nggak sah kalau wudhu. Ya, demikian juga cat kuku kalau tidak meresap tuh kan ada bahan yang meresap ya. Ya, ada bahan yang meresap itu nggak apa-apa. Tapi kalau dia membentuk lapisan di wajah atau di kulit ya, nah ini nggak sah karena ada kulit yang tidak terkena air. Ada anggota wudhu yang tidak terkena air. Ya, maka harus bersih dari semua itu. Kalau spidol gimana? Spidol, kemudian pulpen. Spidol dan pulpen itu meresap ya, jadi tidak mengapa, tapi sebaiknya dibersihkan sebelum berwudu. Ya. Apalagi lem ini ya, lem power glue, lem Korea itu, nah itu membuat lapisan jadi nggak syah. Nah, harus dicopot dulu. Nah, apalagi yang menutupi banyak ya, nanti di ini aja. Nah, ini patokan ghusl wajhi. Ya, patokan ghusl wajhi. Kemudian rukun yang kedua, ghuslul yadaini ma'al mirfaqain. Mencuci
kedua yad. Ya. Yad itu dalam pembahasan fikih ada dua definisi. Kalau yad di dalam pembahasan wudhu ini dari ujung kuku sampai siku, ya, sampai lebih dari siku itu. Yad dalam pembahasan wudhu. Kalau yad dalam pembahasan pencurian, yad dalam pembahasan mencuri, pencurian, jinayat, itu patokannya dari ujung kuku sampai pergelangan. Ya, itu yad. Nah, yad di sini adalah dari ujung kuku sampai melebihi siku. Ya, karena mencuci kedua tangan bersama sikunya. Ya, maka dialirkan air dari mulai ujung kuku sampai ke siku. Ya, boleh boleh dari mana saja, dari siku dulu boleh, ya, dari ujung kuku juga tidak mengapa. Ya. Dan apa yang di belakang kuku itu harus kena air. Ya, misalnya di belakang kuku ini ada kotoran, dibersihkan dulu sebelum wudhu. Ya, sebelum berwudhu, kotorannya itu dibersihkan dulu. Ya. Kemudian, bagaimana dengan orang yang kukunya panjang? Kukunya panjang, itu di belakang kukunya juga harus harus basah, kena air, harus kena air. Ya, makanya di dalam Islam makruh orang orang kukunya panjang itu makruh dalam Islam. Ya, memelihara kuku itu makruh. Ya, jadi harus bersih semuanya. Air itu harus masuk ke sela-sela kuku. Dan kadang ada orang yang gini, dia di awal kan sudah cuci dua tangan, ya. Di awal itu dia sudah cuci dua tangan, kemudian pas nyuci tangan dia dari pergelangan sampai siku saja. Tangannya tadi nggak di ini lagi, nggak dicuci lagi. Nah, ini tidak sah. Ya, harus dicuci ulang. Maksudnya pas nyuci tangan itu harus dicuci ulang. Ya, dicuci semuanya dari ujung kuku sampai melebihi siku, melebihi siku. Nah, jadi harus basah semua teraliri oleh air. Gimana kalau ada plester, kalau ada apa bekas luka tuh. Biasanya kalau orang luka dikasih plester. Ya, nah ini tidak sah, ya. Kecuali nanti ada pembahasan di pembahasan tayamum, misalnya nantilah kita bahas ya mengenai plester ini karena ini beda lagi pembahasannya. Ya. Jadi itu tangan. Kemudian mashu ar-ra'si, mashu syai'in min ar-ra'si, mengusap sebahagian dari kepala. Ya, setelah tangan itu rukun yang berikutnya mengusap sebahagian dari kepala. Ya. Karena kata Imam Syafi'i, baknya dalam ayat wamsahu biru'usikum, baknya itu lil musahabah. Ya, artinya mengiringi, baknya itu bak musahabah. Baknya bak tab'id, afwan. Baknya bak tab'id, maksudnya itu sebahagian kepala kalian. Usaplah sebahagian kalian, bagian kepala kalian. Maka sebagaimana bagaimana patokannya? Apakah seperempatnya atau setengahnya atau seluruh kepala? Jawabannya tidak tidak ada patokannya. Bahkan walaupun secuil dari kepala kita, ya, selama itu masih bagian kepala itu sudah mencocoki ayat. Ya. Jadi kalau melihat orang berwudu kemudian di depan di di depan rambut bagian depan itu hanya sedikit diusap, usap, 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 itu sudah mencocoki, sudah sah. Ya. Yang penting masih di bagian kepala. Bahkan sehelai dua helai rambut pun itu sudah sebagian dari kepala. Ya. Asal masih di daerah kepala, jangan di bawah telinga atau di bahu. Kalau perempuan rambutnya panjang misalnya, ngusap rambut aja deh. Rambutnya yang di bawah bahu yang diusap. Nah, ini tidak sah karena itu bukan kepala. Ya. Dan yang namanya mengusap itu bukan menyiram.
Ya, beda dengan gosel. Gosel itu kan tadi membawa air tangannya, ya, lalu diusap, dibasuhkan. Kalau mengusap mah, ya tangannya cukup basah saja. Tangannya cukup basah, langsung diusapkan ke kepala, bukan disiram air. Ya, diusapkan ke kepala sedikit. Nah, ini sudah sudah sah. Ya, satu kali. Sudah sah satu kali. Ya. Selanjutnya, rukun berikutnya adalah mencuci kedua kaki. Ghuslu rijlain. Ya. Mencuci kedua kaki itu batasannya, bukan batasannya ya, mencuci kedua kaki ma'al ka'bain bersama kedua mata kakinya. Ya, jadi jangan ada sedikit saja yang tidak tercuci. Jangan ada sedikit anggota wudhu yang tidak terkena air. Karena Nabi SAW dalam hadis riwayat Abu Hurairah itu marah ketika melihat sahabat ketika wudhu tumitnya masih ada sedikit yang tidak terkena air itu Nabi marah. Ya, kata Nabi, wailul lil aqabi minan nar sambil mengangkat suara ya. Tumit-tumit yang tidak kena air itu akan masuk neraka itu. Kata Nabi SAW seperti itu. Ya, jadi semuanya harus kena. Kemudian kuku nih, kuku di kaki juga nggak boleh panjang karena konsekuensinya air itu harus masuk ya ke dalam ke balik kuku tersebut. Ya, terus diperhatikan kotorannya dibersihkan. Ya, ini, nah ini rukun yang kelima. Yang keenam tartib. Apa itu tartib? Kata beliau, wat tartibu ya alla yuqaddama udhun ala udwin. Tartib itu tidak boleh mendahulukan anggota yang seharusnya di belakang, ya, mendahulukan anggota yang harusnya di depan. Ya, itu tartib. Misalnya seorang berwudu, tangan dulu, baru kepala, baru ini apa namanya wajah. Tangan dulu, baru wajah. Nah ini namanya tidak tertib. Ya. Tertib ini gugur dalam dua keadaan. Tertib, ya urutan ini gugur dalam dua keadaan. Kata para ulama. Keadaan pertama adalah kalau orang menceburkan dirinya ke kolam. Misalnya ke danau atau ke kolam renang atau ke sungai. Tujuannya untuk toharo, untuk wudhu. Ya, dia mau sholat nih misalnya. Mau sholat, saya mau nyebur aja. Nah, mau nyebur itu nggak perlu tartib. Ya, nggak perlu tartib. Jadi mau kaki dulu nyeburnya, ya gaya botol misalnya. Atau kepala dulu nyeburnya. Boleh. Ya, ini tartib ini gugur di sini. Walaupun nyeburnya itu nggak lama, sekedar sampai tertutup apa termakan air semua, misalnya badannya udah langsung dia mentas, ya, kemudian dia ganti baju, dia sholat. Nah ini nggak apa-apa. Tartib gugur di keadaan ini. Keadaan yang kedua, kalau kita mandi, ya, mandi wajib, mandi wajib dengan niat toharoh, ya, karena mandi wajib itu untuk mengangkat hadas besar, hadas besar. Dan wudhu itu mengangkat hadas kecil, maka otomatis ketika kita mengangkat hadas besar, hadas kecilnya juga terangkat. Ya, ketika kita mandi wajib dengan niat toharoh, maka boleh kita siram kaki dulu, boleh siram tangan dulu, boleh siram kepala dulu. Nah, ini sudah menggantikan wudhu ya, orang yang sudah mandi itu. Nah, artinya dia tidak perlu tartib. Ya. Nah, ini 6 rukun wudhu yang disebutkan oleh penulis. Ya. Kemudian penulis di sini tidak menyebutkan sunnah-sunnah wudhu. Ya. Tidak menyebutkan sunnah-sunnah wudhu. Setelah ini beliau langsung menyebutkan hukum air. Ya. Tapi untuk nimbal bil faidah, ya, sebagai tambahan faidah,
kita akan bahas tentang sunnah-sunnah wudhu. Ya, ya ada di kitab ya. Sunnah-sunnah wudhu itu kata Abu Suja ada 10 sunnah-sunnah wudhu. Ya. Yang pertama, at-tasmiyah, membaca bismillah. Membaca bismillah sebelum melakukan wudhu. Ini sunnah, ya, sunnah wudhu. Sunnah wudhu yang kedua, mencuci tangan 3 kali. Mencuci tangan 3 kali. Dengan catatan kalau dia mau berwudhu di bejana. Di, di bejana itu apa sih? Di ember atau di kulah. Kulah ya, bak mandi gitu. Ya. Nah, sebelum tangannya itu dicelupkan ke ember, ke kula, itu dicuci dulu 3 kali. Nah, ini sunnahnya, ya, sunnah wudhu. Tetapi kalau dia wudhunya di keran, langsung saja kan keran itu langsung membasuh tangannya, ya, langsung dicuci saja. Karena tujuan dia nyuci 3 kali itu supaya ketika ambil air di bak itu tangannya sudah dalam keadaan bersih, nggak ada najis. Karena kalau ada tangannya najis, ada najis di tangannya, baknya air 1 bak itu bisa najis. Ya, kalau baknya kurang dari 2 kullah. Ya. Ini sunnah yang kedua. Sunnah yang ketiga adalah madmado, ya, wal istinsyak, kumur-kumur, berkumur-kumur dan istinsyak, jadi menghirup air ke hidung. Ya. Kumur-kumur sekaligus menghirup air ke hidung. Nah, inilah sunnah yang ketiga. Nah, sunnahnya yang ketiga. Kemudian sunnah yang keempat, sunnah yang keempat, eh, sunnah yang keempat itu mengusap seluruh kepala. Tadi kan yang rukun itu mengusap sebagian, ya, mengusap sebagian. Nah, sunnah yang keempat ini sunnahnya mengusap seluruh kepala. Seluruh kepala ini diusap semuanya. Ya. Bukan disiram ya, bukan dibasuh, bukan dibanjur, tapi diusap. Ya. Jadi di tangan itu ada air, kemudian diusap. Sunnah berikutnya mengusap telinga, mengusap lagi nih, bukan mencuci ya, mengusap telinga dalam dan luarnya. Jadi eh, bagian telunjuk itu membersihkan telinga yang dalam, bagian ibu jari membersihkan telinga yang luar. Ya. Ini sunnah berikutnya. Ya, oh iya, sunnah yang sebelum ini ya, sunnah yang sebelum keempat, sebelum mengusap kepala ini, berarti sunnah keempatnya adalah menyela-nyela janggut. Jadi yang jenggotnya lebat itu di sela-sela, ya, jari-jarinya itu masuk ke kulit-kulit. Nah, ini sunnah. Ya. Meskipun tadi tidak wajib ya dalam kulit itu terkena. Jadi ini yang kelima tadi mengusap seluruh kepala, yang keenamnya apa mengusap telinga. Yang ketujuh, menyela-nyela jari jemari kaki. Ya, menyela jari jemari kaki dengan kelingking tangan kiri ini sunnah. Ya. Jadi tangan kiri kita menyela-nyela ya kelingkingnya itu membersihkan sela-sela jari kaki ketika berwudu. Ini sunnah. Ya. Yang kedelapan, at-tayamun. Tayamun itu mendahulukan yang kanan kalau ada dua ya. Kalau anggota wudhu itu dua, seperti apa? Seperti tangan kan ada dua, kaki ada dua. Ya, nah ini mendahulukan yang kanan. Yang kesembilan, sunnah yang kesembilan, at-taslis. Ya, sunnah yang kesembilan itu 3 kali, 3 kali. Semuanya 3 kali. Ya, kumur-kumur 3 kali. Ya, mengusap wajah, membasuh wajah 3 kali. Mengusap rambut 3 kali. Ya, mengusap kepala 3 kali, mengusap telinga juga 3 kali. Ini sunnah. Nah, taslis, mencuci kaki 3 kali. Meskipun yang wajib itu yang rukun tadi 1 kali. Kalau orang melakukan 1 kali, syah sudah.
Nah, tapi sunnah itu 3 kali. Ini yang ke-9 sunnahnya. Termasuk tadi mengusap kepala itu tidak di tidak dibarengi dengan telinga, ya. Karena ketika menggunakan eh, ke- sudah mengusap kepala, air untuk telinga itu namanya air mustakmal, air bekas. Jadi harus diusap lagi, gitu kan. Yang terakhir, sunnah yang ke-10 adalah mualah. Mualah itu berkesinambungan. Maksudnya tidak begitu lama jedanya. Misalnya kita lagi wudhu, diajak ngobrol, misalnya. Nah, otomatis kan kita nyimak, berhenti gitu wudhunya itu. Nah, nah ini kalau ngobrolnya terlalu lama, nanti wudhu lagi, nah ini nggak mualah. Atau lagi wudhu, kemudian disuruh orang tua misalnya. Disuruh matikan sesuatu yang darurat lah misalnya. Lagi wudhu nih, ada sesuatu yang darurat, ada konsleting listrik misalnya. Langsung diminta tolong matikan itu saklar. Nah, maka harus kita ya harus matikan. Saklarnya jauh juga nggak apa-apa. Nah, matikan. Ya. Terus mulai lagi wudhunya, nerusin. Nah, dengan catatan anggota wudhu itu belum kering. Ya. Anggota wudhu ini belum kering. Misalnya kita disuruh matikan saklar, ya dari kamar mandi ke depan misalnya. Tapi belum kering. Tadi kan lagi basuh tangan 1 kali, baru tangan kanan. Belum kering itu. Maka lanjutin. Ya, lanjutin dari tangan. Bukan mulai dari awal. Ya, itu patokannya. Tapi kalau udah kering, nah dimulai dari awal. Itulah yang disebut muala. Muala itu nggak terlalu lama jedaknya. Ya. Nggak juga disengaja, misalnya selama belum kering ngobrol dulu nggak juga gitu. Ya. Nah itu namanya melanggar muala itu, yang seperti itu. Ya. Itu ya. Ini saya rasa cukup pembahasan tentang wudhu. Ya, walillahilham. Kita sudah membahas tentang wudhu dari awal ya. Nanti di kitab-kitab berikutnya ada pembahasan tentang syarat-syarat wudhu ya. Selanjutnya kita akan bacakan dulu bab yang akan kita bahas pada pertemuan berikutnya. Kata beliau, qala al-musannif rahimahullah, faslun al-ma'u qalilun wa katsirun. Ya, air itu dibagi secara kuantitas, air itu dibagi menjadi dua, air yang sedikit dan air yang banyak. Apa yang sedikit itu? Nah, kata beliau, fal qalilu maduna madunal kullatain. Air sedikit itu air kurang dari 2 kullah. Wal kasiru kullatani fa aksar. Dan air dikategorikan air itu air banyak, ya. Maka kata beliau air dikategorikan banyak itu kalau memenuhi 2 kullah atau lebih. Ya. Nah inilah pembagian air. Ya. Ini akan berpengaruh kepada nanti kalau ada najis masuk. Ya. Makanya kata beliau, al-qalilu yatanajjasu biwuqu'in najasati fihi wa illam yataghayyar. Air yang sedikit itu dia akan menjadi najis dengan masuknya najis ke dalamnya meskipun tidak berubah warna, bau dan rasanya. Wal ma'u katsiru la yatanajjasu illa idza taghayyara ta'muhu aw launuhu aw rihuhu. Kata beliau, dan air yang banyak itu dia tidak ternajisi meskipun ada najis masuk, dia tidak ternajisi kecuali kalau berubah rasa, warna dan aromanya, baunya. Ya, ini nanti menjadi pembahasan kita di pekan berikutnya. Sampai di sini pertemuan pada kesempatan kali ini. Wallahu a'lam bishawab.
Nas'alullah ta'ala mimma yanfa'una wa yanfa'ana bima 'allamana innahu waliyyu dzalika wal qadiru alaih. Subhanaka Allahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.